ketidaklinieran antara pengakuan dengan akhlak yang ditampilkan. Aku cucu Nabi sering caci maki. Aku cucu Nabi maki-maki kiai. Habis Menteri Agama Gus Yakut itu. Aku cucu Nabi Mbah Hasim dibilang sejarahnya Kopingho. Itu dari klan mereka. Aku cucu Nabi, tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Ngaku cucu Nabi, Pak Jokowi katanya anak PKI, kodok katanya. Ngaku cucu Nabi Kiai Maruf Amin katanya babi. Ngaku cucu Nabi polisi katanya orang coklat. Ngaku cucu Nabi orang yang membuat kajian ilmiah katanya dajjal iblis. Macam-macam. Inilah yang terjadi, kemudian sampai membuat saya penasaran. Apa benar ini orang-orang model begini keturunan Nabi? Apalagi sebagian mereka yang punya duit sedikit menampakkan kekayaannya, flexing di media sosial. Baru punya mobil, baru diperlihatkan. Dia seperti bos, anak buahnya sudah nyiapin jaket. Dia mau masuk mobil jaket di ini dulu. Ini orang kaya di Indonesia itu nggak ada yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu dan terima kasih yang sudah mengklik video ini. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Oke, di video kali ini kita akan mendengarkan seksama nih teman-teman, yang mana Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani membongkar kelakuan atau perilaku yang tidak banyak orang ketahui tentang habaib, serta Kiai Haji Imaduddin memberikan sebuah pencerahan kepada kita tentang nasab Ba'alawi. Seperti apa ulasannya, kita simak bersama. Alhamdulillah, pada malam hari ini malam yang sangat berbahagia dan insya Allah akan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang merupakan salah satu ajaran dari para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, wabil khusus ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yaitu terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan para orang-orang yang mengaku zuriyah daripada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah, yanbaghi li kulli ahadin an yakuna lahu ghairatun fi hadan nasab asy-syarif wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqin. Wajib bagi siapa saja umat Islam untuk mempunyai kecemburuan kepada nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhabtih, dan harus menelitinya, hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqin, sehingga tidaklah sembarangan seseorang mengaku keturunan Nabi illa bihaqqin, kecuali dengan benar. Ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di dalam muqaddimah, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Sebut mereka dengan leluhur mereka, dengan ayah-ayah mereka. Kalau kalian tidak tahu ayah mereka, leluhur mereka, garis keturunannya ke atas, fa ikhwanukum fid din, mereka tetaplah merupakan saudara kalian. Panggil saja saudara, ya akhi, ya ukhti. Wa mawalikum, atau dipanggil dengan kalau dulu Maula Ibni Umar misalnya. Wahai anak buahnya Pak Umar, atau dengan kata-kata yang penuh penghormatan lainnya.
Bagaimana dengan sesuatu yang telah terjadi dari apa yang telah kita yakini? Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum. Dan tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian dulu salah. Itu namanya sudah syuhra dan istifadah. Tapi salah. Walakin tetapi yang berdosa itu ma ta'ammadat qulubukum. Sesuatu yang telah tahu namun sengaja kita tidak mau menerima pengetahuan itu. Itulah yang kemudian berdosa. Lalu apa? Nasab siapa yang mengaku turun Nabi? Kemudian saya teliti. Yang saya teliti adalah nasab-nasab orang-orang yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu mengaku keturunan Nabi di Indonesia. Siapa dia? Yaitu dari suatu klan yang disebut dengan klan Ba'alwi. Atau mereka memperkenalkan diri mereka di Indonesia dengan sebutan Beb, Habib. Karena mereka itu adalah merupakan sebuah klan yang anggota-anggota mereka rajin di media sosial menjual, mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi. Maka ketika kita melihat adanya ketidaklinieran antara pengakuan dengan akhlak yang ditampilkan. Aku cucu Nabi sering caci maki. Aku cucu Nabi maki-maki kiai. Habis Menteri Agama Gus Yakut itu. Aku cucu Nabi Mbah Hasim dibilang sejarahnya Kopingho. Itu dari klan mereka. Aku cucu Nabi tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Ngaku cucu Nabi Pak Jokowi katanya anak PKI. Kodok katanya. Ngaku cucu Nabi Kiai Maruf Amin katanya babi. Ngaku cucu Nabi polisi katanya orang coklat. Ngaku cucu Nabi orang yang membuat kajian ilmiah katanya dajjal iblis. Macam-macam. Inilah yang terjadi kemudian sampai membuat saya penasaran. Apa benar ini orang-orang model begini keturunan Nabi? Apalagi sebagian mereka yang punya duit sedikit menampakkan kekayaannya, flexing di media sosial. Baru punya mobil, baru diperlihatkan. Dia seperti bos, anak buahnya sudah nyiapin jaket. Dia mau masuk mobil jaket di ini dulu. Ini orang kaya di Indonesia itu nggak ada yang begitu. Tapi orang yang sok kaya dengan mengaku cucu Nabi tidak malu memperlihatkan di media sosial YouTube dan Facebook. Kemudian mereka berusaha untuk menjaring anak-anak Indonesia, terutama yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, untuk masuk ke dalam lingkar mereka, kemudian didoktrin dengan sedemikian rupa. Akhirnya dengan kedok Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kemudian madhabnya madhab Syafi'i, anak-anak NU di Indonesia banyak yang masuk link mereka. Di dalam pengajian itu sedikit saja NU ada kesalahan, mereka doktrin jamaah mereka untuk apa? Untuk membenci para petinggi NU. Kejadian hasil muktamar atau hasil basul masail di Banjar tentang panggilan non muslim untuk orang-orang saudara kita yang bukan beragama Islam. Hasil keputusan muktamar NU Basul Masail Pramuktamar apa Muktamar itu? Muktamar Kombes di Banjar, hasil Basul Masail Kombes di Banjar itu membuat sebuah keputusan bahwa panggilan kafir kepada saudara-saudara kita yang non muslim di Indonesia ini merupakan panggilan yang tidak tepat. Kenapa? Karena kita adalah negara demokrasi yang berasaskan Pancasila, berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian mereka menyerang ini hasil keputusan Basul Masail NU sedemikian rupa dan mencaci maki tokoh-tokoh NU yang jamaah itu adalah orang-orang NU.
Ini yang terjadi. Kalau misalnya NU ini punya calon, nggak bakal mereka dukung. Kiai Ma'ruf Amin, calon dari Nahdlatul Ulama, NU, berusaha untuk bagaimana Kiai Ma'ruf Amin itu untuk bisa mendampingi Bapak Presiden Jokowi waktu itu. Tapi mereka mungkin tidak ada yang mendukung. Yang ada di struktur NU pun, contohnya di Banten, ada seorang Habib, itu terang-terangan dia mendukung, berbeda dengan PBNU. Kemudian ada seorang pengurus di PBNU, yang dia juga ketua Rabitah Alawiyah pada saat itu. Beberapa hari sebelum pencoblosan, sengaja dia keluar sebagai pengurus di PBNU karena dengan mengundang wartawan dan pengunduran dirinya itu diumumkan. Untuk apa? Ini ada tujuan-tujuan. Mudah-mudahan saja bisa mempengaruhi publik bahwa dukungan masyarakat Nahdliyin PBNU yang luar biasa ketika itu, dari mulai PB, PW, PC sampai MWC digerakkan semuanya, ini sengaja untuk menggembosi, kemudian menyatakan mengundurkan diri beberapa hari sebelum pemilihan umum. Kemudian salah satu dari Habib itu juga berceramah mengatakan bahwa Kiai Ma'ruf Amin ini adalah ketika mau dia menjadi wakil presiden Bapak Presiden Jokowi itu, bahwa ini beliau adalah orang yang dibayar, ulama bayaran, bahkan sampai disebut babi. Waktu itu saya tidak terima dan saya langsung laporkan ke Mabes Polri dan orangnya langsung dipegang kemudian dipenjarakan. Sebelum bab nasab ini saya sudah menjarain Habib, namanya Ja'far Shadiq gitu. Ya, ketika itu luar biasa itu provokasinya itu kepada ulama-ulama kita, sehingga membuat banyak juga warga-warga Nahdliyin yang marah ketika itu. Tapi belum masalah nasab. Kapan sih masalah nasab ini? Masalah nasab ini baru 2022, Oktober 2022. Dari latar belakang tadi yang telah saya sebutkan, kemudian saya menggunakan metodologi historis dan metodologi genealogi dalam tradisi kita, yaitu ilmu nasab. Di dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu sejarah, maka saya menggunakan metodologi historis. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan di dalam kita meneliti sebuah kejadian sejarah masa lalu, apalagi yang sudah 1400 tahun itu, yang pertama adalah disebut dengan tahapan heuristik. Yang kedua adalah tahapan kritisasi sumber, kemudian interpretasi sumber, kemudian baru historiografi. Apa itu heuristik? Heuristik adalah dalam penelitian sejarah mengumpulkan seluruh sumber-sumber yang dirasa berkaitan dengan bahasan yang sedang kita teliti. Dalam hal ini adalah bahasan tentang nasabnya Ba'lawi, betulkah dia merupakan keturunan dari baginda Nabi? Saya urutkan terlebih dahulu sebelum saya linearkan dengan kitab-kitab yang saya bahas itu, siapa yang akan jadi percontohan. Saya cari di internet nasabnya itu, ada nasab Bahar Smith, ada nasab Rizik Syihab. Kemudian keduanya ini saya lihat ini lebih bisa untuk diteliti, yaitu nasabnya Rizik. Nah, nasab Rizik ini saya urutkan dari mulai dia bapaknya yang ada di internet itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam penelitian masalah nasab itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara top down, ya, bisa dengan cara dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah kita teliti, betulkah seorang ayah mempunyai anak itu, atau betulkah seorang anak mempunyai ayah. Saya menggunakan metodologi looking up, melihat ke atas, looking down, dari melihat ke bawah. Jadi dari ayah ke anak, dari anak punya anak lagi, punya anak lagi. Saya periksa apakah benar Nabi Muhammad punya anak bernama Fatimah. Luar biasa, banyak dalilnya itu dalam hadis, masih bisa, belum butuh ilmu nasab itu. Kemudian betulkah Husain ini mempunyai anak bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin, masih ada di hadis. Ali Zainal Abidin, betulkah dia mempunyai anak Muhammad Al-Baqir, masih ada di hadis karena dia perawi hadis. Muhammad Al-Baqir, betul nggak dia mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi? Masih Ja'far Shadiq dulu. Ja'far Shadiq, betul, masih ada sebagai perawi hadis. Apakah Ja'far ini punya anak nama Ali Al-Uraidi? Betul, masih ada dalam perawi hadis. Ja'far Shadiq, betulkah dia punya anak Muhammad An-Naqib? Ini membutuhkan ilmu nasab. Kita lihat tahunnya berapa, kemudian kita sandingkan kitab, terkonfirmasi ada di dalam kitab. Kemudian betulkah Ali Al-Uraidi ini mempunyai Muhammad An-Naqib? Muhammad An-Naqib mempunyai anak bernama Isa, itu terkonfirmasi di dalam kitab semasanya, yaitu Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian ketika Isa punya anak Ahmad, ini masih kita membutuhkan kitab Siri Silsilatil Alawiyah. Terbukti pula dia mempunyai anak namanya Ahmad. Ahmad punya anak namanya Ubaid. Ini silsilah Rizik Syihab, ada Ubaid di situ. Ini yang bermasalah. Tidak ada disebutkan kitab-kitab yang semasa dan yang paling dekat masanya
dengan Ubaid ini dan Ahmad bin Isa yang menyatakan Ubaid ini benar anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu dia menurut Ba'alwi wafatnya adalah 345 Hijriah. Ubaid anaknya katanya wafatnya 383 Hijriah. Anaknya Ubaid namanya Alwi, makanya mereka disebut Ba'alwi, keturunan Alwi bin Ubaid. Itu wafat tahun 400 Hijriah, berarti abad kelima. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, tidak ada sedikit pun kitab yang menyentuh, bahkan hanya menyindir, tidak ada, tentang nama Alwi sebagai keturunan Nabi ini. Kita lihat kitab yang lainnya, misalnya Tahdhibul Ansab, karangan Al-Ubaidili 437 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi dalam kitab Al-Majdi, karangan Al-Umari 390 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi kitab Muntaqilatut Talibiyah. Ini tidak ada angka tahun wafatnya, tapi diperkirakan dia hidup atau meninggal dunia itu 490 Hijriah juga. Kemudian kitab abad ke-6 namanya Syajarah Al-Mubarakah. Wafat 606 tapi ini kitab ditulis 597 Hijriah. Tidak ada juga Ubaid dikatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Bahkan dikatakan di situ anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, laisa lahu walad. Tidak ada anak yang namanya Ubaid. Kemudian kitab abad ke-7 Al-Fakhri. Kitab abad ke-8 Al-Asili, As-Sabatul Musan. Kitab abad 9 Umdatul Talib Al-Kubra, karangan Ibnu Ainabah. Tidak ada semuanya menyebutkan keluarga Ba'alwi susunan nama-nama yang ada di dalam leluhurnya Rizik Syihab ini sebagai keturunan baginda Nabi. Lalu bagaimana dia sekarang jadi keturunan Nabi? Ceritanya di abad 9 itu leluhurnya Rizik Syihab ini mengarang kitab, nulis dewek, arani kitab Al-Burqatul Musyiqah. Dari kitab Al-Burqatul Musyiqah ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis silsilahnya bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawilah bin Ali Al-Sahibud Darak, bin Ali Al-Ghayyur, bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad Sahib Birmat, bin Ali Qali Qasar, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaid, bin Ahmad bin Isa. Itu baru abad ke-9, 895 Hijriah. Setelah 550 tahun Ahmad bin Isa ini wafat. Jadi 550 tahun sejak orang yang diaku itu wafat, baru ada pengakuan itu. Inilah yang disebut dengan argumentium ex silentio. Ada kesunyian di sana. Kalau ada kesunyian, tidak ada satupun dari 14 nama yang disebutkan dalam silsilah mereka itu dalam rentang waktu masa di mana diperkirakan orang itu hidup. Yang orang itu hidup, di kanan kirinya ada ulama. Kalau dia itu orangnya adalah orang Tarim, di situ ada Ta'is, di situ ada Aden, di situ ada Siwun, banyak ulama yang mengarang kitab. Di Tarim sendiri ada ulama orang kitab. Setiap ulama yang menyebutkan yang mengarang itu di abad kelima, misalnya Ibnu Samrah, menyebut ulama-ulama di Tarim, tapi keluarga mereka itu di abad 5 Hijriah. Tidak ada satupun yang disebut namanya itu. Nah, tidak disebutkan, inilah yang membuat aneh. Masa iya orang yang disebut mujtahid mutlak, katanya ini Ubaid ini mujtahid mutlak. Sama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Masa iya mujtahid mutlak, nggak ada yang ngutip sama sekali. Orang Tarim semua disebutin, ulama di situ, kok dia adanya di Tarim. Tetapi kenapa sama sekali namanya tidak disebutkan? Hada yadullu ala annahu ghairu mawjud hunaka fi dalikal waqt. Tidak ada waktu itu orang. Bukan hanya dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Nabi, Ubaid ini pun terverifikasi sebagai fiktif dalam kesejarahan yang diciptakan oleh keluarga mereka itu. Tidak ada orangnya. Kemudian orang yang dikatakan Ahmad bin Isa ini yang kemudian mempunyai anak katanya Ubaid itu diberi gelar Al-Muhajir. Nah ini di sini nih saya tidak keburu membuat sebuah slide untuk khusus di Lampung karena memang waktunya sangat mendesak, sangat sempit. Tapi ini ada bekas acara diskusi saya di Klaten bulan Mei kemarin. Ini nanti bisa dibagikan sajalah oleh panitia kepada para hadirin. Dan ini diskusi Klaten pun sebenarnya adalah persiapan Bahsul Masail saya di PBNU yang kemudian tidak jadi. Jadi saya dibel oleh Ketua LBM PBNU, Kiai Haji Mahbub Ma'afi Ramadan. Yai, ini jajaran Suriah pengen diskusi Bahsul Masail dengan Yai tentang nasab. Siap, bikin deskripsinya, bikin asilahnya, bikin jawabannya.
bikin kesimpulannya, siap. Saya bikin deskripsinya, saya bikin kemudian asilahnya, saya bikin jawabannya, kemudian saya bikin kesimpulannya. Dan ini adalah sebuah rangkuman dari tulisan saya yang agak panjang. Namun kemudian beberapa hari lagi setelah saya berikan ini semuanya kepada ketua LBF, namun ada halangan sehingga belum dilaksanakan Basul Masail di PBNU itu sampai sekarang. Sampai sekarang belum dilaksanakan karena ada suatu hal. Kemudian sebelum saya lanjutkan, izinkan saya minum dulu nih. Mungkin karena memang bapak-bapak ini sudah diantaranya ada yang sering melihat YouTube, itu mungkin nanti akan dikembangkan di dalam diskusi saja. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan, mungkin nanti kita akan kembangkan dalam pertanyaan. Karena saya yakin sebagian besar ini sudah ada yang ingin memperhatikan masalah nasab dengan melihat YouTube atau membaca tesis saya. Tesis saya itu bukan tesis seperti yang dipahami awam, bahwa tesis itu adalah karya tulis di Universitas S2 gitu. Bukan. S2 saya itu tentang Ahlul Kitab Inda Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, berbahasa Arab di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kalau ini tesis itu artinya kesimpulan ilmiah, itu sesuai dengan filsafat Hegel, bahwa sebuah kesimpulan itu tidak bersifat mutlak apabila terjadi antitesis. Jadi kesimpulan itu tesis, kemudian ada antitesis, kemudian bisa sintesis. Seperti dulu ada bumi datar. Bumi datar dipahami oleh seluruh orang yang hidup abad pertengahan bahwa bumi itu adalah datar. Kemudian ada seorang ilmuwan mengatakan bumi itu bulat. Nah, itu tesis bumi datar dimentahkan oleh antitesis bumi bulat, sampai saat ini tidak terbantahkan. Bahkan semakin menguat, dan sama sekali tidak ada orang yang sekarang berani mengatakan bumi itu datar kecuali kaum bumi datar. Ada masih sekarang kaum bumi datar. Banyaknya dia pakai teori konspirasi. Bumi datar. Orang yang sudah bisa ke atas ruang angkasa memoto bentuk bumi, ya bentuknya bulat. Itu sudah hakul yakin dengan musyahadah, terlihat contohnya. Masa iya masih ada orang yang mengatakan bumi itu datar. Tapi nyatanya masih banyak orang yang menyatakan bumi itu datar. Banyak itu lebih dari 3. Coba lihat di internet kaum bumi datar. Itu mereka punya teori-teori sendiri. Yang saya perhatikan, ada videonya Harun Yahya ya. Itu punya CD saya banyak, saya tonton satu-satu. Kalau saya menggunakan teori dia menerangkan, saya pun akan terbawa bahwa memang bumi ini datar. Karena itu pakai ini teori kapal terbang. Masa iya kita menggunakan kapal? Kalau bumi itu bulat, maka akan begini. Iya juga kata saya ya. Tapi setelah saya baca Al-Quran, wah tidak. Ini lafaz basat itu di dalam Al-Quran tidak bermakna lempang begini kayak piring. Ternyata ulama-ulama tafsir kita juga mengatakan bumi itu bulat. Gitu. Demikian mungkin nanti kita kembangkan di dalam pertanyaan-pertanyaan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Habaib ini bukan cucu Nabi. Dari sisi ilmu sejarah, dari sisi ilmu nasab. Kemudian dia bukan cucu Nabi, dilihat dari hasil tes DNA yang sudah ada. 180 orang sudah tes DNA. Dan tes DNA-nya menunjukkan haplogrup mereka itu G. Sedangkan keturunan Nabi menurut para ahli harus mempunyai ciri kode genetik haplogrup J1. Sesuai dengan para keturunan Nabi yang sudah tes DNA di seluruh dunia Islam. Dari mulai Saudi, Al-Abdali, Al-Auni, Al-Jamajizah, kemudian di Yordan, Al-Hashimi, di Maroko, di Yaman itu. Di Yaman itu ada yang bukan Pahlawi, namanya Az-Zaidi, Ar-Rassi, At-Toba-Toba, Al-Jailani. Semuanya kebanyakan terkonfirmasi dari hasil tes DNA mereka bahwa mereka benar keturunan Nabi. Karena kode genetiknya haplogrup J1 yang menunjukkan dia orang Arab, keturunan Ibrahim. Sedangkan orang-orang Ba'lawi ini, Al-Atas bin Syihab bin Semit bin Yahya As-Segab, Maula Dawila, Maula Khelah, ini haplogrupnya G. G ini baru bertemu dengan Nabi Muhammad 40.000 tahun. Di atas tuh, baru satu kakinya 40.000 tahun ke atas. Nah, sedangkan orang Yahudi keturunan Nabi Yakub, ini sekarang di Kohanin itu keturunan dari Nabi Harun yang menjadi pendeta-pendeta, yang menjaga silsilah sampai Nabi Harun. Itu sudah terverifikasi dan terkonfirmasi hasil dari haplogrup mereka J1 juga. J1 itu bertemu di Nabi Ibrahim, yaitu 4.500 tahun dari sekarang. Karena Nabi Ibrahim hidup 4.500 tahun dari sekarang. Itu antara orang-orang Kohanim dengan orang-orang keturunan Nabi Muhammad dari Saudi Arabia itu bertemu di satu kakek 4.500 tahun.
Berarti klop. Sama-sama ngaku turunan Ibrahim, sama-sama ngaku sebagai orang Arab, bertemu 4.500 tahun yang lalu. Ketika disandingkan dengan Ba'lawi ini, dengan bin Shihab, bin Smith, hasil tes DNA-nya disandingkan, ini Kohanim, ini keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia. Seret ketemunya 40.000 tahun yang lalu. Menandakan ini bukan siapa-siapa. Kalau dengan orang-orang yang Yahudi keturunan asli Israel ini ketemu 4.500 tahun. Betul secara sejarah karena Nabi Ibrahim itu 4.500 tahun yang lalu. Kemudian punya anak namanya Ismail menurunkan orang Arab, punya anak namanya Ishak menurunkan orang Israel. Ba'lawi ini adanya belah sini. Ketemunya di sana satu kakeknya dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Arab yang keturunan Nabi itu 40.000 tahun yang lalu. Kalau orang Jawa yang haplogrupnya O, itu ketemu Nabi Muhammadnya itu masih tidak terlalu jauh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Ba'lawi ini. Itu Kiai dapatnya dari mana? Ya saya kan punya teman dokter dari BRIN. Dokter dari BRIN yang sekarang beliau giat untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bahwa pengakuan Ba'lawi ini secara ilmu DNA itu mustahil. Jadi secara ilmu DNA mustahil, secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi dalam ilmu sejarah. Tidak terkonfirmasi itu apa? Maudhu'un munqati'un mardudun. Nasab mereka itu. Tidak menerima. Ya silahkan kalau tidak menerima dalilnya mana? Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada dalilnya. Bahkan kalau mereka memberikan dalil itu yang akan memakan mereka. Semakin mereka membuat dalil itu yang memakan mereka. Kenapa? Ya orang nggak ada apa-apa di sananya, blank. Ditulis sekarang ini manuskrip, bikin sendiri. Ya emangnya manuskrip palsu itu nggak bisa diteliti? Bisa diteliti Pak, nggak bisa. Manuskrip itu bisa diteliti. Orang nggak bisa ngebohong dengan kertas, nggak bisa. Kalau misalnya dia ini salinan, kayak kemarin Murtado Az-Zabidi. Murtado Az-Zabidi katanya mengarang kitab Ar-Raudul Jali. Murtado Az-Zabidi itu 1205, abad 13 Hijriah awal. Katanya mengarang kitab Ar-Raudul Jali. Ini Az-Zabidi ulama besar, pensarah kitab Ihya Ulumuddin. Pensarah. Makanya Yai Afif husnudon pada Imam Zabidi, Yai Afifuddin Muhajir, wakil Rais Am. Kalau misalnya beliau bikin status. Nasabu Ba'alwi bainal musbitina wal munfin. Kiai Imad lahu dalilun wa Murtado Zabidi lahu dalilun. Kiai Imad punya dalil, Murtado Zabidi punya dalil. Waduh, berarti kata saya Yai Afif belum tahu kalau kitab Murtado Zabidi Ar-Raudul Jali ini palsu. Maka saya bikin tulisan laporan kepada Yai Afif bahwa kitab ini palsu. Dari mana mengetahui kepalsuan? Gampang. Karena kitabnya sekarang sudah dicetak oleh pakar muhakkik yang ada di Yaman, namanya Ba'dzib. Nah, di dalam terbitan yang terbaru 2022 itu dia membuat sebuah muqaddimah di dalam kitab cetakannya itu yang menerangkan bagaimana bisa adanya kitab Ar-Raudul Jali. Ternyata di dalam penelitian Ba'dzib itu, Dr. Ba'dzib dari Yaman, bahwa kitab yang dikatakan karangan Murtado Zabidi ternyata tidak dikenal. Kitab itu disebut manuskripnya ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini wafat 50 tahun yang lalu. Di dalam keterangan itu, dia mendapatkannya dari sebuah manuskrip yang ada di Khazanah Al-Wafa'iyah di Mesir. Diteliti oleh Ba'dzib, kitabnya tidak ada. Yang katanya tulisan seseorang yang bernama Abdul Mu'ti. Katanya ini tulisan Abdul Mu'ti, saya menyalinnya dari sana. Ternyata tulisan Abdul Mu'ti itu tidak ada. Berarti kalau tidak ada, dia mengarang. Lalu bagaimana, apa motifnya? Seorang Mesir yang bernama Muhammad Hasan Qasim menulis tentang Ba'lawi. Ada benang merahnya. Yaitu karena dia teman seseorang di Mesir yang bernama bin Yahya. Saya lupa apakah Ali atau Muhammad bin Yahya. Dari keluarga Ba'alwi. Dan Alwi bin Thahir yang ada di Bogor dan di Johor, karena dia itu sering bolak-balik Bogor, Johor, karena punya tugas sebagai mufti di Johor, orang Ba'lawi, mendapatkan manuskrip ini dari bin Yahya Mesir ini. Lalu bin Yahya Mesir ini, menurut asumsi saya, dia menyuruh Hasan Muhammad Qasim untuk menulis itu. Kemudian Ba'dzib ingin mengetahui siapa sih Hasan Muhammad Qasim, diteliti oleh Ba'dzib, ternyata Hasan Muhammad Qasim memang tukang bikin kitab palsu. Dia telah terbukti memalsukan seorang ulama besar namanya Al-Ubaidili Al-Aqiqi. Ulama besar yang hidup di abad 3 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sendiri, Muhammad Qasim ini, dengan judul Az-Zainabat. Zainab gitu.
Ternyata kitab ini kemudian bukan atas nama dia dicetaknya, tapi atas nama ulama yang hidup di abad ketiga. Maka kata Badin, kitab Ar-Raudul Jali pun sama kemungkinan besar kronologisnya seperti kitab Az-Zainabat ini. Muncul dari ruang hampa, kemudian agar laris, kemudian ditulis nama ulama yang hidup di masa lalu. Itu yang terjadi. Itu bukan hanya satu. Ada lagi kitab Abnaul Imam fi Misr Sam. Ini kitab Abnaul Imam yang kemarin Pak Muhdor marah-marah sama saya tuh. Imaduddin Dajjal. Ini kitabnya ada, kitab abad keempat. 473 Hijriah. Di sini disebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Kata saya, ini baru bangun orang ini. Saya sudah meneliti kitab itu sudah 2 tahun yang lalu dan sudah sering dibahas oleh orang-orang yang membela Ba'lawi. Tapi ternyata dia mungkin ada yang bisikin. Kitabnya ada tuh. Dia mungkin nggak mengikuti diskusi ini. Akhirnya dengan pede sambil marah-marah. Mana katanya Imam menantang Ba'lawi? Ini Muhdor Al-Hamid sudah ada. Pakai ini kitabnya. Dikerjain sama temannya dia itu. Ya Allah, kasihan amat dia dikerjain orang. Ya udah pede, kan kitabnya kitab asli bener tuh, kitab yang dicetak. Bahasanya juga Arab. Ya siapa orang yang tidak sekolah itu, orang yang tidak mengerti metodologi penelitian pasti akan langsung. Karena banyak ulama kita juga, kiai-kiai pakai kitab itu. Abnaul Imam fi Misr Syam. Padahal kalau dibaca muqaddimahnya sudah jelas. Jadi kalau kita baca kitab sejarah Bapak-bapak, baca muqaddimahnya dulu. Pentahqiq itu kalau kitab masa lalu, di muqaddimah itu dia menerangkan bagaimana ini sampai kitab 1000 tahun kok bisa ketemu di saya. Itu dia menerangkan dulu, kitab ini saya temukan begini, metodologi yang saya gunakan adalah sama sekali tidak menambahi. Itu dia akan mengatakan begitu kalau misalnya asli. Kalau ada yang kosong, maka akan saya beri tanda titik 3. Titik. Itu ulama-ulama muhakkik yang jujur. Ada juga muhakkik yang bukan tidak jujur. Dia merasa mempunyai ilmu tentang apa yang tidak ada itu, misalnya sobek, tapi dia bisa melihat manuskrip yang mirip, kemudian kitabnya beda, tetapi ibarohnya, narasinya sama. Maka kemudian walaupun sobek, dia tambahin, tapi dia beri keterangan dalam footnote bahwa ini diambil dari kitab lain. Tapi dengan ada di muqaddimah keterangannya. Ada juga yang tidak jujur, seorang muhakkik kitab masa lalu itu. Yaitu dia ambil kitab Abnaul Imam itu yang ditulis 199 Hijriah. Tahunnya itu 199 Hijriah. Namanya Imam Toba-Toba. Kemudian dicetak hari ini oleh Yusuf Jamalul Lail. Diberi angka tahun 400 Hijriah. Jadi ulamanya tahun 199 Hijriah. Di jilidnya disebutkan 473 apa 37 saya lupa, itu sekitar itu. Kemudian dikatakan ditulis oleh dia dan ditambahi oleh dia Yusuf Jamalul Lail yang hidup sekarang itu, dicetak atas nama ulama masa lalu. Ininya pemalsuannya itu luar biasa. Makanya orang itu kalau baca Abnaul Imam bingung, karena khotnya, komputernya itu sengaja khot yang susah dibaca juga. Coba baca kitab Abnaul Imam, susah dibacanya kitab itu. Kenapa? Supaya orang bosen. Supaya orang bosen dulu, yang penting keterangannya, gak usah, ini mah susah dibacanya. Dan lihat di dalam kitab Abnaul Imam itu, judulnya gede kan, Abnaul Imam fi Misr Syam. Tapi sebenarnya dia tidak terlalu bohong juga. Ada judul kecil. Di atas Abnaul Imam itu dia kasih judul kecil, Al-Aqdul Masi. Coba lihat. Itulah sebenarnya nama kitabnya, Al-Aqdul Masi itu, yang dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail 1440 Hijriah. Bek wingi ku, mati nih sampai 2 tahun. Tapi di dalam kitabnya ditulis abad ke-5. Ning jerone dia sebutkan, di dalamnya dia sebutkan ini kitab ulamanya wafat tahun 199 Hijriah. Tapi kemudian naskahnya ada di cucunya yang hidup di abad ke-5. Namanya sama, Toba-Toba kan, nama marga. Seperti Ogan semua namanya. Kalau di Medan tuh batu bara semua. Kalau yang gas semua. Nah ternyata begitu, jadi sudah, kata saya 2 itu kan. Ada lagi kitab aneh, namanya Tarikh Sambal. Kitab Tarikh Sambal dicetak, katanya ini kitab karya ulama Ba'lawi abad 10. Diteliti oleh ulama-ulama ahli tahqiq. Ini jangankan kitabnya, orangnya pun tidak ada itu yang bernama Syekh Sumbul itu tuh. Orangnya nggak ada. Jadi orang bernama Syekh Sumbul abad 10 itu nggak ada. Lalu ketika dikritik oleh ulama, Muhammad Al-Habsyi ini mengambil kitab yang dia yang dia ambil itu, yang namanya dirubah menjadi Sumbul itu, yaitu Tarikh Ibnu Hisan. Sebenarnya kitab itu adalah karangan Ibnu Hisan. Apa dia motifnya sampai mengganti nama? Motifnya sangat mudah untuk ditebak, untuk mempertahankan nasab. Kenapa? Karena di dalam manuskrip Ibnu Hisan tidak ada nama Ba'lawi.
Kalau dia menggunakan nama Ibnu Hisan ditaruhin Ba'lawi, sementara orang lain nanti punya manuskrip yang sama, dia ketakutan, takut manuskripnya ada lagi yang punya di negara lain, maka akan ketahuan bohongnya. Maka sekalian saja nama pengarangnya diganti, agar tidak terdeteksi. Karena kalau namanya Tariq Ibnu Hisan, dia takut masih ada di belahan dunia lain manuskripnya orang yang megang. Nanti kalau misalnya sama-sama dicetak, kok beda? Itu motif-motifnya. Maka dalam ilmu sejarah ada yang disebut kritisasi sumber. Jadi setelah heuristik itu ada kritisasi sumber. Udah kitabnya numpuk, manuskrip numpuk, ini satu-satu diteliti. Ini katanya Ardul Jali Murtado Az-Zabidi. Betul nggak ini karangan Murtado Az-Zabidi? Coret, tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber karena pengarangnya palsu. Dan di dalamnya itu baru melihat dari mana dia muncul. Kalau kita baca satu-satu banyak kebohongan. Masa iya seorang Murtado Az-Zabidi itu berbohong? Orang mengatakan di dalam kitab Ardul Jali itu, Ibnu Hajar, bukan Ibnu Hajar, Al-Ubaidili telah menulis bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ditulis di dalam Ardul Jali. Nah, kita punya kitab Al-Ubaidili, namanya Tahdhibul Ansab. Kita lihat di dalam kitab Al-Ubaidili, betul enggak itu Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Enggak ada. Masa iya saya Murtado Zabidi bohong? Kalau kita meyakini itu kitabnya saya Murtado Zabidi, berarti kita menuduh saya Murtado Zabidi yang mengarang Ihya itu sebagai pendusta. Dan bukan hanya itu, banyak lagi. Tentang Mauladawilah dan sebagainya ditulis, padahal masa hidup Mauladawilah dengan katanya orang yang dia mengirim surat kepadanya itu tidak satu masa, banyak itu. Kemudian yang terakhir itu Rumel, katanya ada kitab abad sekian, bin Jadid mengarang kitab Al-Arba'un. Mana kitabnya? Enggak mau katanya, belum boleh oleh sponsor saya. Bukan belum boleh, karena kalau disebutkan saya bisa mengatakan itu palsu. Karena gampang untuk meneliti sebuah algoritma yang telah kita banyak baca hal-hal yang berkaitan dengan sebuah nasab yang kita teliti. Itu gampang, karena algoritmanya sudah jelas. 1, 3, 5, 7 udah jelas. Nggak mungkin 1, 5, 3 langsung ke 10, nggak bakal. Algoritmanya kan 1, ganjil kan, 3, habis 3, 5, habis 5 berapa? 7, nggak mungkin 1, 3, 5, 6. Salah itu sama guru matematika langsung dicoret. Saya sudah bisa untuk menebak algoritma yang akan diberikan oleh siapapun yang memberikan bantahan itu. Kalau misalnya tidak masuk algoritma yang sudah ada, yang dibangun oleh ulama dari abad 4 sampai abad 9, dia sendirian ini ada, tanpa ada konfirmasi dari ulama-ulama yang ada di masa itu, udah jelas ini palsu. Belum melihat kertasnya, baru melihat narasinya, saya sudah bisa mengatakan itu palsu, karena tidak sesuai dengan algoritma yang sudah dibangun oleh ulama dalam catatan kitab-kitab mereka tentang nasab itu. Wong lah aja, misalkan begini, ada orang mengaku saya pengurus NU, maka saya sekarang mau mencalonkan diri menjadi ketua umum PBNU, karena dari dulu saya dari MWC saya sudah jadi pengurus MWC. Sebagai apa dulu pengurus MWC? Saya sebagai LBM. Nah, tahun berapa? Tahun 70. Nah, tahun 70 kan pasti ada algoritma di situ. Ada orang yang jadi pengurus, ada susunan yang mungkin bisa manuskripnya ada, ya kan? Misalnya Yai Imam Syafi'i ini dulu tahun 70 mah belum lahir, apa udah lahir Yai? Belum kan? Misalnya jangan tahun inilah, tahun 2000 Yai Muhammad Imam Syafi'i sebagai, jangan tahun 2000, sekarang aja nih. Tahun 2024 Yai Imam Syafi'i ketua PCNU Lampung Barat, betul tidak? Ada sekretarisnya tadi hadir, punya kan dilaminating kan? Nanti ada orang mengaku pengurus PCNU Lampung Barat tahun 2024, mengaku dia wakil sekretaris misalnya. Mana dia bikin palsu di komputer, cet, sendiri nama dia, tret, 1, iya ada nama dia, Soeharto misal. Tapi di punyanya Yai Imam Syafi'i tidak ada nama Soeharto, di punyanya Sekjen tidak ada, tahunnya sama, tanda tangannya sama di bawahnya, tapi namanya beda. Ini Soeharto muncul di dalam manuskrip dia doang sendiri, di punya orang lain, pengurus lain tidak ada nama Soeharto. Ini yang salah, ini sendiri, apa yang banyak itu? Ini nih sendiri yang palsu nih. Dia hanya bikin kepalsuan ini untuk nyalon ketua umum PBNU. Itu yang terjadi dengan Nasab Alwi daripada manuskrip-manuskrip yang coba untuk mengelabui publik itu yang telah dikemukakan. Dan kita bertanggung jawab tentang narasi-narasi seperti ini karena ini narasi ilmiah. Kajian ilmiah dibalas dengan ilmiah, bukan dibalas dengan kedustaan manuskrip-manuskrip. Dan kalau kita bongkar, memalukan Pak. Kitab-kitab Balawi itu kan udah banyak tuh. Kita bongkar satu-satu, memalukan. 90% kedustaan. Kitab-kitab ulama yang dikatakan muhaddis, Alwi bin Tauhid itu muhaddis. Tapi kalau kita uji kitabnya, dia menunjukkan ada dalam manuskrip anu, ada dalam kitab anu, 90% kedustaan. Tapi
Tapi kita tadinya nggak mau bongkar ini, tapi mereka itu membuat narasi yang luar biasa, antek PKI lah. Bahkan saya sekarang disebut turunan Cina. Buktinya katanya dia nggak pakai nama bapaknya, pakainya nama kakeknya. Berarti dia nggak mau ketahuan sebagai antek Cina. Iya, luar biasa itu orang-orang yang ingin menjadi cucu Nabi, kemudian memakai framing. Saya ini sejak kecil hidup dengan kakek nenek. Karena orang tua saya umur saya setahun atau 2 tahun itu tidak ada jodoh. Saya dengan kakek saya dengan keluarga ibu saya. Itu ya masa iya sekarang saya melupakan keluarga besar, nama keluarga besarnya Bani Utsman. Itu bisa dilihat bagaimana keluarga Bani Utsman. Banyak yang di PBNU juga pada tahun ini dari keluarga Bani Utsman itu. Nah, banyak juga yang jadi politisi dan lain sebagainya. Nah, sebagai keluarga besar kita ingin berterima kasih karena saya dididik sejak kecil di dalam keluarga itu yang melindungi kita dan sebagainya. Nah, kita menggunakan nama barokah daripada kakeknya ibu saya itu, namanya Utsman. Saya menggunakan Imaduddin Utsman. Katanya itu kenapa dia menggunakan kakek dari ibunya? Karena bapaknya itu antek daripada komunis Cina. Ya Allah, kata saya. Ini yang ngomong sekelas Imam Jumbo ini. Lah ini kita yang begini-begini tidak mau menanggapi, dia cuma banyak yang klarifikasi. Tadi juga ada yang SMS dari Komandan Banser Provinsi Banten yang juga merangkap wakil ketua Panglima Laskar PWI Banten. Itu Komandan Banser tingkat provinsi, itu wakil komandan PWI Banten. Hei, ini benar nggak ini? Tanya PKI ini antek Cina katanya. Ya coba lihat saja wajah saya Cina enggak? Ada sih Cinanya katanya. Waduh sama aja nih. Ada sih ini orang kata saya nambah-nambahin aja. Lah semua orang Indonesia ini ada Cinanya, Pak. Semua orang Indonesia ini ada Cinanya. Apalagi kalau keturunan Banten, neneknya Cina. Raden Patah itu Cina. Kenapa? Ibunya Sio Banci. Ibunya Raden Patah itu Sio Banci, Cina. Kemudian punya anak Raden Patah. Menikah dengan Brawijaya. Kan punya anak Raden Patah. Raden Patah berarti turun Cina. Apa Raden Patahnya yang istrinya Sio Banci ya? Raden Patah ya punya istri Sio Banci ya. Raden Patah punya istri Cina, Sio Banci. Punya anak keturunan. Di antaranya adalah istri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Banten namanya Nyai Ratu Purnama Kirana Sidi. Nyai Ratu Kirana Purnama Sidi. Dinikah oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Berarti Sultan Maulana Hasanuddin ada Cinanya dong. Ada putih-putihnya sedikit. Ya terus ke anak-anak cucunya sampai ke kita-kita hari ini. Ya ada Cinanya sedikit. Ya kan? Terus lagi, apalagi orang Lampung Palembang. Makanya masih putih-putih. Kalau yang ada agak hitam itu pasti yang dari Jawa, dari Banten, dari Sunda atau dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau yang ada mentereng sedikit asli berarti itu. Ya, nanti kita akan kembangkan karena sudah malam di dalam tanya jawab. Yang terpenting adalah bahwa yang kita lakukan hari ini bukan karena kebencian. Lihat kitab saya 2018, saya itu ngarang kitab Al-Fiqratun Nahdiyah, masih mengisbat Ba'alawi. Karena yang saya ketahui Ba'alawi ini turunan Nabi waktu itu. Wa min Bani Hashim Ba'alawi. Coba kitab Al-Fiqratun Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Itu tentang pemikiran-pemikiran ke-NU-an. Mulai di dalam bidang tauhid, akidah, dalam fikih, dan bagaimana harakah Nahdiyah ada di situ. Al-Masail al-Fiqhiyah juga yang al-Mu'asirah ada di dalam kitab Al-Fiqratun Nahdiyah. Di situ diantaranya saya mengisbat Ba'alawi. Itu namanya qaulun qadimun. Karena apa? Saya belum meneliti. Kalau sesuatu yang belum diteliti, yabqa 'alal asli. Kalau sesuatu sudah diteliti, haram kita untuk mengatakan tidak sesuai dengan hasil penelitian ini. At-taqlidu ba'da zuhuril hujjati haramun. Taklid setelah adanya hujjah itu haram. At-taqlidu ma'al qudrati 'alal istidlali haramun. Taklid padahal kita bisa untuk istidlal, bisa baca, bisa mengkomparasi, maka hukumnya haram. Tidak boleh, tidak bagi orang yang bisa baca bahasa Indonesia harus baca tesis bahasa Indonesia. Namanya menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia, kedua terputusnya nasab Habib di Indonesia, ketiga membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Habib di Indonesia. Yang bisanya bahasa Arab, buka kitab Al-Mawahibul Laduniyah fi Inqita'i Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah. Atau kitab yang kedua I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Syekh Abdullah Mukhtar ini adalah ulama besar yang ada di Sukabumi. Dia kelahiran Sukabumi, ayahnya, kakeknya orang Kresek, orang kampung saya ini, orang Cakung. Nah, kemudian pindah kakeknya ke Sukabumi. Nah, beliau mengaji kepada para Ba'alawi. Ketika ada tesis saya ini, beliau bikin kitab. Apa itu namanya itu? Saiful Maslul ya. Dikirimkan kepada Al-Husamul Maslul.
Al-Usam itu maknanya saif. Al-Husamul Maslul, kemudian dikirimkan kepada saya, kemudian saya menjawab beliau dalam kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Nah, insya Allah itu dari situ aja nanti akan dapat gambaran secukupnya tentang batalnya nasab Ba'alawi. Kalau misalnya kita tidak mau membaca, kita tidak mau membacanya ini harus pakai kertas Pak nanti ya. Jadi kita baca, di-download aja. Kitabnya di-download bisa. Sudah ada di berbagai macam web, tinggal cari menakar kesahihan nasab Habib Indonesia. Pakai kertas kita bacanya. Kita menguji-uji juga. Itu namanya istidlal. Kemudian kita belum cukup kita menakar kesahihan karena ini tulisan pertama. Inilah yang diangkat di Cokro TV pertama kali oleh Dr. Syafiq Hasim. Kemudian saya tambahkan karena ini ada bantahan dari Hanif Alatas menakar kesahihan nasab. Kemudian dari bantahan Hanif Alatas kita sempurnakan referensinya di dalam kitab buku terputusnya nasab Habib di Indonesia. Kemudian karena ini kita persiapkan untuk para kiai, saya nulis itu untuk kiai bukan untuk para dokter-dokter itu. Dokter-dokter itu kebanyakan gak percaya sama doktrin-doktrin yang begitu. Yang bahayakan kepada santri-santri dan para kiai. Maka saya persiapkannya tulisan sederhana. Kemudian dari dokter-dokter ingin, coba dong nulis secara ilmiah. Oke, kalau secara ilmiah kan ngebulet itu bahasanya. Saya kemudian membuat lagi sebuah buku judulnya Membongkar Skandal Ilmiah Sejarah dan Nasab Habib di Indonesia. Itu semuanya bisa di-download. Nah, itu lebih mudeng, tetapi dalil-dalilnya itu lebih lengkap karena itu yang terakhir. Membongkar skandal ilmiah itu lebih terakhir, lebih lengkap, tetapi cara bacanya susah. Karena banyak istilah-istilah modern, istilah-istilah populer yang memang saya tulis itu untuk kalangan akademisi. Dan ini udah banyak saya mendapat undangan untuk bulan Juli, Agustus dari kampus-kampus yang ada di Indonesia. Mungkin untuk ke depan ceramah-ceramah umum itu akan tidak efektif karena sebenarnya dalilnya udah cukup, tinggal sekarang kita uji daripada kesimpulan ilmiah saya itu di kalangan para akademisi, walaupun akan menghadapi hambatan juga karena kebanyakan akademisi tidak bisa baca kitab kuning. Kalau kiai bisa baca tetapi beliau minim metodologi, lebih utama husnudzon. Kitab kuningnya pinter tapi husnudzonnya lebih kuat daripada penelitiannya. Takut aja kalau berbeda dengan kiai begitu tuh. Apalagi ada pondok pesantren ngancem alumninya loh. Kalau alumni pondok saya tidak sesuai dengan saya, tidak barokah. Itu kan bahaya itu sebenarnya itu. Nah ini masih ada di kalangan kita. Makanya hanya hidayah nanti yang akan bisa. Tetapi kebanyakan di Lampung ini, kiai yang undang saya kemarin itu, saya tanya, mondoknya di tempat kiai yang ngancem itu. Waduh. Anaknya mondok di sana kok kata saya bapaknya ngundang saya. Ya biarin aja katanya. Ya, itu demikian sementara wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Ini qadarullah. Sosok Yai Imad adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan beliau senantiasa sehat dan panjang umur. Dan ternyata kita betul-betul tercerahkan malam ini. Dan ternyata Bani Ba'alwi ini bukan hanya mengaku keturunan Nabi, tapi juga terlibat dalam sebuah skandal ilmiah, berbagai macam penipuan dan manipulasi. Oleh karena itu kita semua mesti sadar dan semoga kita bersama-sama Yai Imad untuk membangun penyadaran ini. Itulah tadi penjelasan tentang perilaku habaib atau habib yang tidak banyak diketahui oleh orang, serta banyak sekali perilaku-perilaku yang kurang baik nih menurut dari penuturan Kiai Haji Imaduddin. Serta Kiai Haji menjelaskan tentang zuriyah Rasul dan nasab dari Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.